Bang, apakah ruh manusia bisa diculik jin? Bahkan jin tersebut tidak bisa melihat ruh. Tidak bisa. Sama-sama makhluk halus, sama-sama makhluk gaib, tidak bisa melihat ruh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Lukman Nur Hakim. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, lope-lope subscriber Lukman Nur Hakim dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezeki ya. Kalau lagi sakit, semoga Allah angkat dan dipermudahkan dari segala macam penyakitnya dan segala macam urusannya. Baik, menyikapi ada pertanyaan dari subscriber saya di video-video yang lampau ya. Ketika saya melihat video saya, ada komen di situ, Bang, apakah ruh manusia bisa diculik jin? Maksudnya begini, ketika ada manusia yang entah dia sadari maupun dia tidak sadari, dia telah melakukan perjanjian dengan jin, dalam hal ini setan ya, jin yang ingkar yaitu setan ya. Ketika dia melakukan perjanjian yang dia sadari maupun dia tidak sadari, ketika hal itu terjadi dan ketika dia meninggal, ruh ini akan dikemanakan gitu ya. Apakah perjanjian dengan jin ini kan akan mengambil menuntut menuntut bayaran segala macam, baik itu jiwa atau apalah gitu ya. Pertanyaannya, ketika hal itu terjadi, apakah ruh ini diambil sama jin? Kan itu pertanyaannya ya, yang dimaksud. Jadi ketika orang ini meninggal, ruhnya ini apakah diambil sama jinnya atau sama setannya ketika dia sudah masa hidupnya ini melakukan perjanjian dengan mereka, apakah ruhnya ini akan diambil sama dia? Maksudnya dalam hal ini setan bergolongan jin, jin bergolongan setan ya. Jawabannya tidak ya, tidak sama sekali. Bahkan jin makhluk halus yang kasat mata, baik itu yang jin muslim maupun jin yang ingkar yaitu setan, ini makhluk halus. Tapi ruh berbeda sekali. Dia memang makhluk halus, cuma makhluk halus ini spesial, ruh ini spesial. Jadi makhluk halus atau makhluk gaib yang spesial, yang mutlak Allah ciptakan. Bahkan jin tersebut tidak bisa melihat ruh, tidak bisa. Sama-sama makhluk halus, sama-sama makhluk gaib, tidak bisa melihat ruh. Jadi jangankan dia mengambil ruh, setelah ruh ini diambil, dikeluarkan dari jasad oleh malaikatnya Allah, malaikat maut, dan ruh ini tidak terlihat oleh jin, apalagi jin yang golongannya setan. Ruh terlihat oleh makhluk ciptaan Allah yang spesial juga, yang ditentukan oleh Allah, yaitu salah satunya yang malaikat yang pencabut ruh kita, ataupun orang-orang tertentu, wallahu alam bishawab ya. Jadi ruh ini ditempatkan khusus ya, ditempatkan khusus. Jangankan diambil oleh setan, setan sendiri pun tidak bisa melihat ruh kita ya. Kalau sukma berbeda lagi. Jadi ruh dan sukma itu berbeda lagi.
Kalau jin dari golongan setan, jin muslim pun bisa melihat sukmanya, sukma daripada manusia, ya. Itu pun atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya secara global jin baik itu muslim maupun yang ingkar tidak bisa melihat ruh manusia, apalagi mengambilnya. Nah, memang pertanyaan ini bagus sekali ya. Saya juga sering meruqyah ketika ada pasien terkena gangguan daripada setan nasab atau jin nasab, yang dimana jin nasab ini terikat atau hadir dari perbuatan orang tua kita terdahulu, ya. Nah, setelah orang tua kita meninggal, dia akan mengikuti turunan-turunannya. Dan salah satunya pasien saya, dia tidak memiliki pengetahuan segala macam atau wiridan segala macam, tidak, tapi dia terkena gangguan. Ternyata gangguan ini dari nasab kakek buyutnya. Dan dimana kakek buyutnya itu ketika diselidiki, kita interogasi, ternyata memang dia dulu semasa hidupnya cerita daripada ibunya, dia pernah atau dia sering membantu manusia dalam hal pijit, ya. Dia bisa mijit ataupun bahkan dia memiliki pengetahuan untuk menyakiti orang. Tujuannya membantu, tapi membantunya seperti menyantet gitu ya, menyantet. Bagi dia itu membantu ya, karena ada pasien yang minta tolong ke dia dengan alasan yang bla 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 bla, minta tolong kepada buyutnya, akhirnya sama buyutnya itu ditolong. Jadi kronologi seperti itu, dan itu sangat yakin 100% itu dibantu oleh jin daripada golongan setan. Nah, tanpa dia sadari, ketika dia sudah meninggal, jin ini akan menunggu turunan-turunannya, akan mengikuti dan akan mengganggu, karena dia sudah terikat. Dan kasihan sekali kepada cucu-cucunya yang tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa hal itu, dia menjadikan korban, gitu ya. Yang akan dikorbankan yaitu kehidupannya, sakitnya, kesehatannya, perekonomiannya. Biar apa? Biar hidupnya terpuruk, gitu ya. Kesenangannya akan diambil, diganggu sama jin tersebut. Karena waktu buyutnya hidup, si jin ini membantu dia, membantu kakeknya itu dalam hal kebutuhannya gitu. Dan setelah hal itu tertutup semua karena sudah meninggal, nah ini akan dipinta maharnya, dipinta balasannya, yaitu turunan-turunannya. Nah, makanya disebut dalam hal ini terkena gangguan jin nasab atau setan nasab, ya. Nasab ini dari orang tua kita yang terdahulu, begitu ya. Banyak sekali. Nah, ketika saya ruqyah, pasien ini mengaku jin ini masuk dan menguasai si pasien ini, dan dia mengaku bahwa dia ini si A gitu, si B, si C, gitu ya. Dan jin ini mengaku bahwa dirinya ini kakeknya, ruh kakeknya. Jadi jangan heran, perilaku dia sama dan mirip daripada kakeknya, baik itu cara bicaranya, gayanya, berkedipnya, atau gerak-gerik tubuhnya, yang dimana ini akan mengecoh saudara-saudara atau anak-anaknya atau turunan-turunannya yang lain, yang mengetahui sekali ketika kakeknya ini masih hidup. Dia gaya merokoknya seperti, misal gaya rokoknya seperti ini. Dan jin ini pun yang merasukinya akan berperilaku seperti
kakeknya atau orang tuanya yang terdahulu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mengikuti, ketika dia terundang, terikat oleh orang tersebut, dari situlah mulai dia akan merekam semua perbuatan, sikap, atau kelakuan dia, sehingga dia mengetahui sekali kegiatan daripada orang yang akan dia fitnah nanti, ya. Nah, tujuan dia apa sih? Yang sangat jelas tujuannya ingin menghancurkan ruh yang sudah meninggal di sana, supaya ruh ini mendapatkan siksa daripada fitnah kuburnya yang akan ditimbulkan oleh keluarganya sendiri. Contoh, iya sih ini kayaknya kakek saya ini, karena gerak-geriknya seperti kakek kita, gitu ya. Itu tujuannya. Makanya walaupun makhluk halus, jin ini makhluk musuh yang nyata, begitu. Nah, kembali lagi ke konsep pertanyaan. Jadi ruh ketika meninggal tanpa daya dan upaya, dan Allah simpan, sudah tidak ada bersangkutan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di dunia, sudah tidak ada, ya. Jangankan diambil oleh jin yang golongan setan, mereka melihat ruhnya pun tidak bisa, ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ruh yang waktu masa hidupnya ada ikatan dan perjanjian kerjasama dengan jin, ketika dia meninggal, ruh ini Allah simpan untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya semasa hidupnya. Sudah tidak ada lagi sangkut paut dengan jin maupun manusia, ya. Begitu, ya. Semoga pertanyaannya terjawab, ya. Jadi nggak ada jin mengambil ruh manusia ya setelah manusia itu meninggal. Berbeda dengan sukma, ya. Itu berbeda lagi, ya. Begitu, ya. Semoga bermanfaat. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan terlena dan jangan percaya ketika ada saudara kita kerasukan, atau yang sering kerasukan, yang dia mengatakan kalau dia ini orang tuanya yang sudah meninggal, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, bibinya, pamannya, saudaranya, temannya. Nonsen, itu fitnah kubur. Banyak sekali hal ini terjadi di sekitar kita, bahkan di saudara-saudara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sekalipun ada yang mengaku seperti itu, kan jin itu bisa aja dia ngomong, ya kan, saya Lukman, dan dia akan merekam perbuatan saya, tingkah laku saya, cara gerak-gerik merokoknya atau segala macam, yang akan meyakinkan manusia yang di sampingnya agar terjerat daripada halusinasi dia, jebakan-jebakan dia, agar meyakini bahwa yang masuk ini adalah ruhnya Lukman. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, saya tegaskan sekali lagi, ruh tidak masuk ke manusia, yang masuk jin. Entah itu jin tersendirinya, jin yang mengganggu dianya, entah jin dari qarinnya. Wallahu a'lam bishawab. Maupun jin yang dari ikatan perbuatan semasa hidupnya maupun qarinnya, tidak ada kata musyawarah, sikat, keluarkan, usir dari tubuhnya. Walaupun dia mengaku saya kakeknya mau nengok cucu, ini yang biasa terjadi, ya. Sering sekali, bahkan di keluarga saya pun sering mengalami hal ini, ya. Dulu waktu saya belum ruqyah, saya belum mengerti, saya belum tahu. Ketika saya sudah meruqyah, alhamdulillah,
sudah mulai mengurangi ketika ada saudara saya yang kesurupan mengaku namanya si A, si B, si C, walaupun memang masih ada, ya. Semoga setelah ini sudah tidak ada lagi jin yang berani masuk ke tubuh manusia dan mengaku mengatasnamakan almarhum almarhumah. Jadi sekali lagi, ruh ketika sudah meninggal tidak bisa diambil oleh jin dari golongan setan, baik itu jin muslim maupun jin yang kafir. Begitu ya guys. Semoga jawaban ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang saya utarakan kurang begitu jelas. Mohon dimaklum karena pengetahuan Al-Fakir masih terbatas, masih belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Yang jelas kita satu poin, ya, mendapatkan pengetahuan satu poin, bahwa ruh manusia ketika sudah meninggal sudah tidak ada sangkut paut dengan manusia lagi. Jadi kalau ada saudara kita yang kesurupan mengaku bahwa dirinya ini almarhum almarhumah yang meninggal, sikat, bacakan Al-Quran, bacakan ayat Al-Quran dan katakan dia, keluar kamu, dan mohon kepada Allah, kalau dia mandal, mohon untuk dibakar di sana. Insya Allah dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dia akan hancur berkeping-keping, dijamin dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga keterangan ini bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.